Nyoto berbeda dengan kebanyakan orang komunis. Penampilannya necis, jiwa seninya cenderung melankolis. Meski akrab dengan pemikiran Marxis dan Leninis, Nyoto tak menganggap kapitalis harus selalu dimusuhi. Dia belajar politik secara sembunyi-sembunyi. Keluarganya nyaris tak pernah mengetahuinya. Petualangan politik Nyoto dimulai ketika terlibat dalam perebutan senjata Jepang di Surabaya, Bangil, dan Jember. Sampai suatu hari muncul berita Nyoto menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Yogyakarta sebagai wakil ketua PKI Banyuwangi. Nyoto berkenalan dengan Aidit dan Lukman di Yogyakarta. Kesamaan ideologi membuat ketiganya pun cepat akrab. Nyoto menjabat wakil Sekjen 2, lalu wakil ketua 2 CCPKI. Dalam prahara 30 September 1965, banyak orang tak percaya keterlibatan Nyoto. Dalam semua diskusi, kawan Nyoto dengan sadar tidak diikut sertakan oleh kawan Aidit dengan pertimbangan ideologis. Aidit dan Nyoto misalnya amat berbeda pendapat soal teori revolusi. Aidit percaya kudeta yang didukung sedikitnya 30% tentara bisa bermutasi menjadi revolusi. Sebaliknya, Nyoto justru mempertanyakan kesahihan dari teori itu. Ia tak yakin gerakan 30 September dapat dikategorikan sebagai kudeta yang bisa menjadi revolusi. Revolusi siapa melawan siapa, kata Nyoto. Ia bahkan menyaksikan premis Letnan Kolonel Untung soal Dewan Jenderal bisa membenarkan kudeta. Nyoto akhirnya disidang oleh Komite Sentral. Ia dipecat dari Biro Agitasi dan dari kursi pemimpin redaksi Harian Rakyat. Hal itu dilakukan karena bila dibiarkan akan merusak partai di mata orang lain. Sutarni, bekas istri Nyoto, sesungguhnya menjelang petaka 1965, suaminya yang pandai main musik dan dandy sudah disingkirkan Aidit. Masalahnya adalah kedekatan Nyoto dengan Soekarno. Nyoto kerap menulis naskah pidato si Bung. Soekarno pernah menyebut Nyoto sebagai marhaen sejati. Aidit malah melihat Nyoto dipakai oleh Soekarno. Di mata Soekarno, Nyoto pertama-tama adalah nasionalis. Itu baru komunis, kata Aidit saat itu. Tapi menurut Alimin, Nyoto tersingkir karena punya pacar orang Rusia, namanya Rita. Gara-gara itulah seluruh posisinya dipreteli oleh Aidit. Tidak etis menurut Aidit seorang pentolan partai yang sudah berkeluarga masih memiliki pacar. Aidit menganggap Nyoto lebih Soekarnois ketimbang komunis. Sementara wartawan senior Yusuf Ishak menganggap ketidaksenangan Aidit terhadap Nyoto karena Nyoto yang telah beristri memiliki kekasih, seorang perempuan asal Rusia. Bagi Aidit, perbuatan Nyoto tak etis dan mengganggu citra partai. Di mata anak-anaknya, Nyoto dikenal sebagai sosok ayah yang penyayang. Di waktu senggang, Nyoto kerap mengajak keluarganya berlibur naik tram atau bervakansi ke pantai. Namun, kebahagiaan keluarga ini sirna pasca peristiwa 1965. Nyoto jadi pelarian. Kabar tersiar dia ditangkap tentara dan kemudian dieksekusi mati. Sayang, keluarga Nyoto tak pernah tahu jasad atau makamnya. Menurut Nyoto, pimpinan Partai Komunis Indonesia sama sekali tidak mengetahui gerakan malam September 1965 di tanggal 30 tersebut. Di mata partai, gerakan ini merupakan masalah internal dalam tentara. Bahkan, kata Nyoto, ketika peristiwa pembunuhan terhadap para petinggi TNI Angkatan Darat terjadi,
dia sedang bersama Wakil Perdana Menteri I Subandrio dan sejumlah petinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian berkeliling Sumatera. Mereka baru tahu mengenai persoalan tersebut ketika berada di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. "Kami sama-sama ternyak," kata Nyoto. Masih resmi menjabat Menteri Negara tanpa portofolio pada Kabinet Dwi Korah, Nyoto diculik di tengah jalan tanggal 16 Desember 1965 malam. Saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang dari Kebayoran sesudah bertemu Subandrio. Mobil Nyoto dicegat dan dia langsung diringkus tanpa didengar penjelasannya dan juga tanpa pernah diajukan ke sidang pengadilan. 2 hari setelah disekap di sebuah markas militer di daerah Guntur, jatuh keputusan Nyoto dihilangkan. Nyoto ditangkap dalam perjalanan di Jalan Tosari, Menteng, Jakarta Pusat. Mobilnya disalip, lantas dicegat. Nyoto dikeluarkan, dipukul, kacamatanya pun jatuh. Sesudah peristiwa G30S 1965 meletus, kehidupan Nyoto memang berubah jadi berantakan. Rumahnya diserbu oleh massa, dibakar, dan seluruh isinya habis dijarah. Sehingga istrinya yang sedang hamil tua bersama 6 anaknya terpaksa bersembunyi. Begitu juga dengan Nyoto. Meski siang hari masih tetap berusaha untuk menjalin kontak dengan Bung Karno, namun di malam hari dia terpaksa bersembunyi dengan berpindah-pindah tempat. Selama 3 bulan dalam pelarian, hanya 2 kali Nyoto sempat berjumpa dengan istri dan anak-anak mereka. Maka timbullah pertanyaan besar, siapa yang membereskan Nyoto? Satu-satunya informasi justru datang dari Jenderal Sumitro dalam buku biografinya mengenai dirinya yang terbit tahun 1994. Dalam gaya ngomong yang menjadi ciri khasnya, blak-blakan dan terbuka, Sumitro mengungkapkan misteri Nyoto, peristiwa G30S dan terbunuhnya 6 jenderal dari SWAT Staf Umum Angkatan Darat mengharuskan dilakukannya reorganisasi dengan segera. Letnan Jenderal Soeharto akhirnya ditetapkan Bung Karno untuk menggantikan Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat. Bergeraknya gerbong paling depan menyeret perubahan posisi rangkaian di belakangnya. Panglima Kodam 5 Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma ditetapkan untuk menggantikan posisi yang telah ditinggalkan Soeharto. Sedangkan bekas kedudukan Umar digantikan Brigadir Jenderal Amir Mahmud yang semula menjabat Panglima Kodam di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Brigadir Jenderal Sumitro sejak akhir November 1965 ditarik ke Jakarta dan ditetapkan untuk menggantikan posisi Mayor Jenderal Mursyid sebagai asisten operasi Panglima Angkatan Darat. Fokus tugas saya sengaja diutamakan operasi fisik, yakni operasi penghancuran PKI dan operasi penangkapan terhadap orang-orang PKI. Lebih lanjut lagi, Sumitro yang memang sering berbicara blak-blakan dipadu sikapnya yang keras sebagai hasil pendidikan militer lanjutan di Jerman mengatakan, "Nyoto, gembong PKI, saya lihat sewaktu ikut dalam sebuah sidang kabinet di Bogor. Dia kelihatan sombong hingga saya langsung memberi tanda dengan sikut kepada Jenderal Mursyid sambil berkata, 'Sid, aku akan dapatkan dia.' Benar, saya sakit hati melihatnya. Maka saya perintahkan secara khusus untuk mengejarnya supaya cepat terpegang.